urutan yang ke-13 itu diantaranya adalah kepentingannya untuk itu, mengukur iman kita ini tumbuh atau tidak. Maka pada pagi hari ini kembali kita simak. La yu'minu ahadukum. Perhatikan Pak. Tidak beriman salah seorang di antara kamu. Kalau kita artikan apa adanya, la yu'minu, orang yang sudah beriman ini bisa saja rusak iman. Rusak apa? Jadi kita sudah punya iman, sudah punya komitmen, sudah ada keberpihakan, ada kecondongan, ada respek, ada tertarik pada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, tapi mendadak bisa rusak. Itu ngerinya kehidupan itu kan begitu. Selalu ada kemungkinan kita kehilangan iman. Dan kalau itu terjadi pada detik-detik terakhir kita hidup di dunia, itu berbahaya, bisa kita bisa su'ul khotimah, na'udzubillah min. Jadi kalau kita artikan la yu'minu, tidak beriman, ini akan banyak orang-orang yang disasar hadis ini. Kamu beriman, ya saya beriman. Kamu beriman, ya saya beriman. Kamu juga beriman, ya beriman. Coba lihat sikapmu. Wah, pengakuan kamu sebagai orang beriman tidak bisa diterima. Wah, pengakuan kamu sebagai orang beriman bohong. Karena apa? Karena ukurannya jelas di sini. Orang itu imannya benar atau tidak. Ini kalau kita maknai apa adanya, tidak beriman. Pengertiannya adalah rusak iman. Tetapi oleh ulama diberikan arti yang lebih halus. Bukan rusak imannya, bukan, cuma tidak sempurna. Sehingga yang perlu kamu lakukan, kamu harus melakukan upaya-upaya menyempurnakan. Jadi hadisnya itu jelas, tegas, kamu tidak beriman, rusaklah iman kamu. Tapi oleh ulama diperhalus. La yu'minu, kamu tidak beriman, maksudnya adalah imanan kamilah, iman yang sempurna. Kamu masih tetap punya iman, cuma belum sempurna. Sempurnakan. Tapi walaupun ulama memperhalus makna la yu'minu, kita tetap harus waspada. Waspada bagaimana maksudnya? Waspada dalam arti ojo-ojo, jangan-jangan yang dikehendaki, artinya arti yang dikehendaki, makna yang dikehendaki adalah arti yang apa adanya. La yu'minu, kamu tidak beriman, rusak dan hancur iman. Jangan-jangan itu yang dikehendaki, sehingga kita harus takut ketika ini diucapkan oleh Rasulullah, kemudian kita selama ini sudah mengaku sebagai orang yang beriman, kok apa yang menjadi ukuran keimanan tidak terbukti di dalam diri kita. Jadi ini saya ingin proporsional, artinya ya kita tidak condong ke apa arti adanya, ya. Juga tidak begitu mau mencondongi apa yang dikatakan ulama dengan diperhalus. Bukan rusak imannya, bukan menjadi orang yang tidak beriman, bukan, tapi kamu iman ada tapi belum sempurna, sempurnakan saja. Kita tidak condong ke salah satunya. Ya. Artinya mungkin kalau kita mau bicara kepada orang yang baru pemula merangkang jadi iman, ya kita akan mengatakan dengan pendapat ulama, oh kamu masih beriman tapi disempurnakan ya. Tapi buat orang-orang seperti kita ini sudah usianya di atas 40, sudah banyak merasakan pahit getirnya hidup. Jangan pakai standar arti yang diperhalus oleh ulama tadi, Pak. Belum rusak, nggak hancur, nggak rusak, baru belum sempurna. Karena bahaya kalau kita terlena dengan arti yang kedua tadi, Pak.
Jadi saya mengajak kepada bapak-bapak ibu, walaupun ulama telah memberikan makna la yu'minu ahadukum ay imanan kamilah, imanmu masih tetap, hanya saja belum sempurna. Yang perlu dilakukan adalah sempurnakan, tapi kita tetap hati-hati. Jangan-jangan arti yang sebenarnya itulah yang dimaksud Rasulullah. Jangan-jangan arti yang sebenarnya itulah yang dikehendaki Allah. La yu'minu, kamu tidak beriman, imannya orang diterima, imannya rusak. Ini. Jadi itu pertama, la yu'minu, tidak beriman ahadukum, salah seorang antara kalian, hatta yuhibba, sehingga kamu mau mencintai, li akhi, terhadap saudaramu, ma apa-apa, yuhibbu, yang kamu cintai, li nafsihi, untuk dirimu. Jadi mengukur iman kita ini, Bapak Ibu, adakah di dalam hati kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri? Bahasanya agak mungkin karena kita tidak biasa dengan bahasa yang tersusun rapi. Saya perlu pertegas, Pak. Apa maksudnya pertegas di sini? Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, kamu beriman dan imanmu menjadi dusta, bohong, imanmu menjadi iman yang rusak, imanmu menjadi iman yang tidak sempurna, jika apa ya Rasulullah? Jika kamu tidak bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Itu lebih tegas, Pak, ya. Kalau sehingga kamu mencintai apa-apa yang kamu cintai untuk diri kamu sendiri. Jadi gini aja, iman kita tidak sempurna di hadapan Allah ketika kita tidak mampu memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Nah, apa yang kita ingin dari orang lain terhadap diri kita? Ya, tolong jangan sakiti saya, tolong jangan remehkan saya, tolong jangan dolimi saya, tolong jangan rugikan saya. Nah, kalau kamu sebagai pribadi ingin diperlakukan orang lain seperti itu, lakukan itu terhadap orang lain. Ya, harus berbuat baik kepada orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak mendolimi orang lain, karena sikap orang lain terhadap diri kamu jelas seperti tadi. Maka kamu pun juga harus memperlakukan orang lain sama seperti kamu ingin orang lain memperlakukan diri kamu sendiri. Pesannya jelas ya, Pak, ya? Jelas ya? Ya, kita nggak usah nuding orang per orang. Kita cukup meraba dada kita. Saya ini terhadap orang lain, apakah keluarga, apakah tetangga, apakah sahabat, kerabat, sudahkah memenuhi tanggung jawab iman saya? Apa itu? Saya perlakukan orang lain sebagaimana saya memperlakukan baik terhadap diri saya sendiri. Oh, sudah, tapi belum sempurna. Ya, diperbaiki lagi. Jadi begini, Pak, iman itu sebatas pengakuan, tidak akan berpengaruh apa-apa dalam kehidupan. Sama non Islam, aku Islam, sama orang Islam, itu seorang berdoa di KTP. Kalau pengakuan itu tidak akan punya pengaruh apa-apa dari iman untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Maka iman dari pengakuan itu harus kita geser menjadi aksi perbuatan. Coba kalau kita sebagai orang beriman, lihat sikap kita. Apakah sikap kita sejalan dengan arahan-arahan iman? Apakah perbuatan-perbuatan kita ini tampak terlihat diterangi oleh cahaya iman? Kalau ternyata sikap kita mendapatkan lentera iman, perbuatan-perbuatan kita,
kebijakan-kebijakan kita diterangi dengan cahaya iman, sudah pasti itu adalah amal baik. Karena apa? Iman tidak lagi ngambang menjadi sesuatu yang abstrak, tidak terlihat, hanya diaku-aku, tetapi tidak ada bukti. Begitu kita sudah mampu menunjukkan amal soleh, itulah yang namanya iman. Jadi iman itu secara konkret adalah perbuatan baik, itu saja Pak. Oleh karena itu saya berulang kali menyampaikan kepada jamaah bahwa sesungguhnya tugas kewajiban kita sehari-hari ini Pak, satu, pastikan iman tetap tertancap di dalam diri kita. Sebab kalau suatu saat besok atau lusa cepat atau lambat kita pulang kepada Allah, iman tidak ada di dalam dada kita, lost. Ya Allah, penderitaan yang tiada berkesudahan. Iman itu. Nah, caranya memastikan bagaimana? Cara memastikan bahwa kita ini iman tetap ada, melekat di dalam hati kita, dada kita. Ibadahnya itu lebih apa ini Pak? Ibadah-ibadah pokok seperti kewajiban sholat 5 waktu kita, kewajiban puasa kita. Pokoknya menegakkan syariat itu harus betul-betul kekeh kita jalani untuk memastikan bahwa iman tetap saya miliki. Nah, kemudian yang kedua, dimiliki saja iman tidak cukup. Ya, seperti tadi, permasalahan hidup begitu banyak, harus dikuatkan. Caranya bagaimana menguatkan iman? Jejeli ilmu terus Pak, jejeli ilmu terus. Jadi dawuh ulama, akun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Fakun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Jadi usahakan setiap hari kamu mendapatkan informasi-informasi penting tentang agama. Bukan untuk mempengaruhi bisnismu, bukan untuk mempengaruhi kebahagiaan rumah tanggamu. Jangan ngomong yang lain-lain, imanmu dulu. Karena imanmu butuh suplai ilmu supaya untuk terjadi penguatan. Ya, sehingga tugas pokok penting kita adalah dua, satu ibadahnya diistiqomahi, yang kedua jangan pernah ada hari yang terlewat dari kehidupan kita tanpa bertambah. Itu saja Pak kerjaannya. Nah, lain-lain seperti Bapak melakukan aktivitas berangkat pagi pulang sore kerja di kantor, membuka toko, ya, membuat perusahaan, itu semua mengendor, maksudnya ikut pada kegiatan pokok ini. Supaya semakin mudah ibadahnya, saya harus mencari rezeki yang halal untuk memperlancar ibadah saya. Untuk supaya kegiatan mengaji, menyerap ilmu setiap hari ini mengalami kelancaran, saya harus bekerja. Sehingga kegiatan kita yang kelihatannya zahirnya adalah duniawiah, itu maknanya menjadi ibadah di hadapan Allah. Karena semua itu kita lakukan demi untuk memelihara iman kita dan melakukan hal-hal langkah-langkah untuk terjadinya penguatan di dalam iman. Jadi kembali kepada dawuh Kanjeng Nabi tadi Pak, kalau kita misalnya bisa merasakan senang melihat orang lain senang, alhamdulillah, iman berarti ada di dalam dada kita, sudah terbukti. Kalau kita bisa merasakan kesedihan di saat orang lain mengalami kesedihan, ya, krungu sore-sore bariso mana kabar wong kae kok loro, terus malam itu kita gelisah, nggak bisa tidur, urung tak tiliki, aku kok urung bongbong aku kok urung menyemangati dia untuk sembuh. Mendengar ada saudara kita, tetangga kita yang sedang bermasalah dalam tanggung jawab keluarganya karena anak-anaknya mau ikut ujian tapi nunggak SPP sampai 3 bulan, terancam untuk tidak bisa ikut ujian. Kita gelisah. Nah, itu berarti kita iman. Tapi kalau yang terjadi itu masa bodoh,
membuat ukurannya jelas. Kalau kamu bisa merasakan kesedihan orang lain, berarti imanmu benar. Kalau kamu bisa merasa senang melihat orang lain senang, itu berarti imanmu. Petunjuknya jelas nggak Pak? Petunjuknya jelas. Soal iman ini loh, kita fair-fairan saja. Jelas, simple, mudah, nggak rumit. Tapi faktanya itu loh susah. Yang terjadi yang banyak adalah ketika ada orang lain mendapatkan sedih, kita cuma ikut prihatin, Pak, prihatin, malah tapi nggak ada tindakan loh untuk bagaimana bisa membantu kesedihan orang lain. Tapi kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan sukses, kita senang. Adalah perasaan orang lain ada suksesannya orang lain tentang kita adalah saat itu. Jadi sebagai seorang mukmin pantang untuk membiarkan di dalam hatinya merasa keberatan ketika melihat orang lain mendapatkan kesenangan atau kenikmatan. Lawang kita ini manusia adalah makhluk Allah. Allah sudah menjatah, Allah sudah mencatat si A akan mendapatkan ini, si B akan mendapatkan ini. Dengan kebijakannya, dengan kebijaksanaannya, dengan kewalasannya, Allah akan membagi dan menggilir. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini yang saya kasih berkah sukses adalah si A. Di kali yang lain karena dia sudah mulai maksimal, mungkin bulan depannya akan dikasih si B. Kemudian karena ini yang berproses sudah 1 tahun, namun terlambat, mentalnya belum siap, sebab kalau kemarin dikasih sukses bisa jadi cenderung lupa diri. Baru sekarang ini saya kasih. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tapi mengapa kalau kita sendiri yang mendapatkan nikmat, kita bahagia di saat melihat orang lain mendapat giliran memperoleh berkah? Kenapa kita berhasil? Ada orang yang mengatakan, Pak, mau sekedar perasaan atau apa sih pengaruhnya, orang yang dihasuti itu juga nggak rugi-rugi amat. Misalnya Haji Fadoli mendapatkan anugerah dari Allah luar biasa nikmat. Terus kita ini hanya melihat, ya Allah, kok Haji Fadoli orang tua. Batas perasaan begitu kan nggak mengurangi kebahagiaan Haji Fadoli. Kita mau cuma perasaan ini, kita ini orang-orang yang membiarkan ada perasaan negatif itu, katanya mau posisi merugikan orang perasaan. Kok kayak orang aku baik? Entah dulu. Kamu seorang mukmin bukan? Iya seorang mukmin. Kewajibanmu adalah ketika melihat orang lain senang, kamu senang. Kenapa kok kamu mengatakan orang aku baik? Coba renungkan dalam-dalam. Ketika kamu merasa keberatan ada orang lain mendapatkan nikmat, sesungguhnya secara tidak langsung kamu sedang mempersalahkan Allah. Ya Allah, Mbok yang sehat itu saya saja. Ya Allah, Mbok yang hebat itu saya saja. Ya Allah, yang kaya itu saya saja. Kenapa harus dia? Orang tidak sadar kan Pak? Ini cuma perasaan kau nggak ada yang dirugikan. Misalnya dengan kebun orang, supaya kan gara-gara perasaan negatif. Iya, tapi sampean telah melakukan penodaan terhadap keimanan sampean sendiri. Harusnya iman itu sempurna dengan merasa senang melihat orang lain senang. Anda justru merasa keberatan. Anda keberatannya kepada siapa? Dia yang memberikan Allah. Maka berarti kamu ketika merasa keberatan melihat orang lain mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, Anda berarti keberatan terhadap keputusan. Kurang ajar banget sampai ini. Gawe pangeran orang, gawe makhluk orang, kesugihan orang sepiro, kok Pak ngatur-ngatur pangeran. Ya memang awalnya hanya perasaan. Dan kalau kita telisik lebih dalam, kita runut lebih dalam, berawal dari perasaan, akhirnya ingin bersaing. Yang satu ora sampean toto, yang satu kendaraan ora sampean toto, esok mbek. Nah ini udah mulai kotor jiwanya. Orang melakukan aktivitas kerja
ya, untuk kepentingan menopang ibadahnya, sekarang arahnya sudah mulai beda, Pak. Arahnya apa? Kapan aku bisa ngomongke? Kapan aku bisa nyelengi men jogetnya sing kompliti meh kendaraan? Aku ya bisa tuh. Ini kan nggak sehat ini namanya, Pak. Orang harusnya bekerja niatnya ibadah, tapi dia justru sekarang arahnya tidak lagi ibadah, ingin mengalahkan orang lain yang dia melihat orang lain itu senang. Saya juga bisa seperti kamu. Nah, apa yang terjadi ketika orang sudah mulai tidak sehat berpikir seperti itu? Yang terjadi adalah setiap hasil-hasil, setiap capaian-capaian dari kerjanya selalu tidak disikapi dengan syukur, Pak. Ya Allah, kok iso batine semene ngono, yo kapan aku iso ngalah pikirne. Kok iso disyukuri alhamdulillah kurang terus. Nah, Allah membuat satu sistem ketika orang itu dihasudi, didengki, Pak. Itu dia dosanya ngobrol kan, Pak? Brol. Saya misalnya dengki iri sama Haji Fadl. Dosa Haji Fadl itu dikuras habis dipikir. Apa yang terjadi ketika orang itu bersih dari dosa-dosa? Dia tidak istighfar sendiri, dia tidak memohon ampun sendiri, oleh si pendengki direwangi kersi. Ya dia akhirnya makin bahagia, kerjanya makin fokus, syukurnya makin bertambah. Orang yang didengki justru bukan makin terpuruk, tapi akan makin melejit naik. Apa yang terjadi? Penyakitnya si pendengki itu semakin kronis, semakin nemen. Dan semakin nemen akhirnya apa? Dia akan melakukan hal-hal yang nekat. Awalnya dia tidak berani berhutang. Awalnya dia tidak melakukan praktek-praktek transaksi yang diharamkan. Dia berani. Demi saya mengalahkan Haji Fadl, saya mau melakukan apa saja. Bahkan untuk saya ini supaya mati, yang penting orang melihat jangan dia yang hebat, saya saja yang hebat. Sampai sedemikian parahnya itu loh, Pak. Orang dengki itu. Maka kalau Nabi menasehati kita bahwa orang yang beriman itu harus mampu merasakan senang melihat saudaranya senang dan merasa sedih, ya, ketika melihat saudaranya sedih. Atau dengan bahasa yang lain, orang yang beriman harus mampu memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan diri sendiri. Jadi sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau kita sadar dalam kehidupan ini berhasil sukses karena diberikan jalan orang lain untuk sukses, kita ini loh, Pak, rezeki kita, pekerjaan kita, orderan kita ini akan menambah income kita, tapi kan karena ada orang lain memberikan jalan bagi kita untuk sukses, kan? Siapapun orangnya, tidak ada yang kemudian sukses sendiri tanpa orang lain. Pasti ada orang yang memberikan jalan. Jadi kalau sadar sukses kita adalah karena diberikan jalan orang lain, sadarlah, lapangkanlah dadamu untuk memberikan sukses atau jalan sukses bagi orang. Kalau selama ini kesulitan-kesulitan hidup kita ini banyak dibantu orang lain, maka sadarlah sebagai seorang mukmin untuk siap memberikan jalan kemudahan bagi kesulitan-kesulitan saudara. Kalau kenyamanan hidup kita tidak ingin diganggu orang lain, jangan pernah kita mengganggu kenyamanan hidup orang lain. Kalau hak kita, harta kita, properti kita, kepemilikan kita tidak ingin dirampas orang lain, jangan pernah kita ngutak-ngatik merampas apa yang menjadi hak. Jika kita ini ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita juga harus mampu memperlakukan orang lain secara baik. Kalau kita tidak suka ketika orang lain menyepelekan kita, meremehkan kita, jangan pernah kamu menyepelekan orang lain, kamu meremehkan orang lain. Sebab kalau kamu tidak melakukan hal-hal seperti itu, maka yang rusak adalah dirimu. Yang rusak adalah iman. Jadi
memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan baik kepada diri kita sendiri merupakan tanggung jawab memelihara Pak, faktanya dia. Nah itu tadi kemarin saya bilang amwatun ghairu ya. Zombie berkeliaran ke sana kemari. Fisiknya indah, laki-lakinya ganteng, gagah, perempuannya cantik, indah, mempesona. Tapi pada hakikatnya menurut kacamata agama amwatun ghairu dia itu mayat berjalan kemana-mana. Kalau Quran mendaki amwat ghairu ahya. Lah iya, nggak ada yang dia ciptakan sebagai prestasi sebagai orang mukmin. Dapat bersaing kepada saudaranya sendiri, nyikut terhadap saudaranya sendiri, menelikung, ya kan biasa sih. Sekarang ini nembe kono gawe motif opo, mulai Pak Rame tinggi, dijiplak. Dia tidak terlalu yakin pada imannya kalau tidak berbuat hal-hal yang buruk. Itu kan gambaran daripada rusaknya iman. Harusnya orang beriman itu ya bekerja saja. Wong itu hanya sekedar jalan ikhtiar kok. Rezeki yang menentukan Allah. Tapi disebabkan karena gagalnya masyarakat mengurusi imannya, dia untuk mencapai kaya itu harus melakukan kejahatan. Dia tidak yakin dan berpedoman pada iman. Ya kalau begitu masyarakat hanya diisi dengan demit-demit Pak. Yang satu membenci kepada orang lain, yang satu dengki kepada orang lain, yang satu memfitnah orang lain, yang satu keberatan kalau melihat orang lain sukses, yang satu masa bodoh pada orang lain. Di sini kan bau kabeh. Ditambah ada kegiatan-kegiatan formalitas agama dan itu menghibur dia. Ketika dia merasa ada paradoks, ada dorongan gelisah di dalam batinnya, yang penting aku wis yasin. Yang penting aku wis sembahyang, yang penting aku wis tahlilan, yang penting aku wis sholawatan. Itu buat menghibur. Ingat saudara-saudaraku, zikirmu, ibadahmu itu berfungsi untuk mengusir setan. Ketika kamu zikir, ketika kamu ibadah, setan mental kabeh, kontal kabeh. Tapi pastikan di dalam dirimu itu tidak ada makanan-makanan setan. Padha karo awake dhewe duwe balung akeh, daging akeh nang wadah sampah. Asu do moro kan. Aku. Busa maksudnya dikir. Syuh. Tapi kalau makanannya anjing ini tidak disingkirkan, ya leno sithik moro meneh pangan. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat saya khawatir bahwa ini termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam surat Kahfi. Apa bunyi ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Kahfi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia di dalam dirinya sedang mengalami kehancuran imannya, tapi dia tidak menyadari wa hum yahsabuna annahum yuslimuna sunnahu ono kegiatan sholawatan waktu min sholawatan ono marihan yo jangan ono yasinan apa masalahnya? Itu zikirmu untuk mengusir setan, tapi pada saat kamu zikir. Tapi ketika kamu tidak zikir, tapi makanan-makanan setan ada di dalam diri kamu, benci, keberatan melihat orang lain sukses, tidak suka orang lain senang, tidak bisa merasakan kesedihan orang lain, itu adalah makanan setan yang sewaktu-waktu lengah sedikit kamu akan diambil setan, bubut mana setan yang ini fenomena bahwa masyarakat Islam di mana di situ dia ada kerusakan di dalam imannya, tapi tidak disadari karena dia dihibur oleh kegiatan-kegiatan agama yang sifatnya formalistik, ya. Berarti sholawatan, yasinan, tahlilan, orang itu siapa yang mengatakan tidak bagus? Itu tadi berfungsi jelas mengusir setan, tapi ada tanggung jawab lain, ada kewajiban lain, yaitu pastikan hatimu terang, hatimu bersih. Jangan sampai dihinggapi hal-hal yang buruk yang menjadikan setan demen, suka untuk kembali menggoda dan bahkan masuk menyatu di dalam diri kita. Pak, ini fakta. Kita ini dalam beragama sering mendapatkan suguhan-suguhan, tawaran-tawaran kebaikan, tapi kita sering ragu. Bener apa orang? Contoh awake dhewe, anggere dhewe luwe rezeki,
apa ilmu, apa kesehatan, apa bondo. Kan Gusti Allah ngakoni sedekah. Sedekah itu maknanya adalah membenarkan apa yang dibenarkan iman kita. Jadi wong mukmin ibadah karo Gusti Allah. Ini ada kesempatan menolong orang lain. Allah suka kamu menolong orang lain. Kamu sembah Allah atau sembah nafsu kamu? Oh saya sembah Allah. Ya udah benarkan, buktikan. As-shadaqatu burhanun, ini sedekah saya. Tapi ketika dia mau bersedekah itu kalkulasi duniawinya itu loh, masih jalan. Lah ya duit 100.000 tak sedekah ke 10.000 ya berarti kurang. Kok iso muni berkah pri, kok iso bati pri. Agama mengatakan dilipat gandakan sekian kali lipat. Iya, tapi nyatanya apa? Setiap saya sedekah 100.000 katanya balasannya 100 kali lipat. Sudah saya tunggu 1 bulan, harusnya 100.000 kali 100 itu berapa itu? Kalkulasinya itu begitu, sehingga akhirnya gagal lagi mewujudkan kebaikan-kebaikan agama. Padahal yang namanya orang sedekah itu balasannya tidak harus berupa angka atau nominal. Awai delalah awai duwe sehat lah, sing kudune sakit. Delalah pekerjaan lancar, walaupun tadi orang kaget tapi sangga nomor terus. Kan merupakan balasan daripada sedekah kita. Alhamdulillah keluarga kita nggak ada yang sakit, keluarga kita baik-baik saja, ibadah jalan, ngaji jalan, nggak ada yang neko-neko. Itu adalah berkah daripada sedekah kita. Nah daripada orang itu berat sedekahnya tapi akhirnya banyak masalah di dalam kehidupannya sehari-hari, ya kan akhirnya dia yang rugi sendiri. Maka pada zaman dulu Pak, harusnya sekarang juga dibiasakan. Siapa sih di sini orang kaya? Itu bukan rumahnya besarnya seberapa, kendaraannya mewahnya kayak apa, tabungannya berapa miliar adanya. Enggak, zaman dulu. Di sini orang kaya itu adalah orang yang banyak sedekahnya, banyak derma. Kayak sahabat Usman kayak mau sugih tenan. Tapi pilih orang yang ngomong ya itu biasa kan. Sugih amal Pak. Kalau sekarang kan bergeser penilaian orang itu. Sing sugih iki ya sing duwe omah apik, bondo akeh, pranggo samban-amban, tabungane akeh, royal wae karo wong. Enggak, kalau zaman dulu orang kaya adalah orang yang banyak sedekahnya. Kalau sekarang berubah, yang kaya yang punya properti, yang punya harta benda banyak melimpah, tapi nggak gawe tontonan rokok orang hidung kalau tombol ini boleh. Padahal dengan cara seperti itu dia itu sebenarnya miskin. Buktinya apa? Dia sudah kaya seperti itu, ingin berandas menambah, ingin aku ingin koyok kaya. Karena koyok kaya menghasilkan tahun ini, saya pengen seperti dia. Selalu soal dunia itu yang dibahas adalah hal-hal yang lebih tinggi. Sehingga akhirnya jadilah orang-orang itu rakus, orang butuh-butuh terus itu adalah orang yang miskin, fakir. Karena aku butuh ini. Orang yang kaya itu adalah orang yang lapang hatinya, tentram hatinya, tidak butuh apa-apa selain daripada untuk kecukupan hariannya gemilang dalam rangka melakukan ibadah. Ada lagi orang berkata begini Pak, ayo dari ini untuk supaya membuktikan iman itu kita harus mampu senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Tapi priye wong nek awake dhewe iki nyambung karo wong balese karo awake dhewe jahat. Awake dhewe ngapiki karo wong, tapi wong balese jahat utawa ala karo awake dhewe. Jadi itu bagaimana? Jadi kita sudah berbuat baik sama orang, tapi orang lain tidak membalas kebaikan kita sama seperti kita berbuat baik pada orang lain. Sebagai orang yang beriman, Rasulullah menganjurkan teruskan perbuatan baik ini. Karena pada salah satu hadis diriwayatkan bahwa Nabi itu menganjurkan umatnya begini, hukuman dolamaka. Nah, wong yang lain sampai pulang maafin baik. Orang dan lebih baik, maafkan saja. Yang penting kalau sing gawe Allah, alam muncul gawe Allah. Wasil man qata'aka, sambunglah, dekatilah, akrabkanlah kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi kepada Anda. Oke, wa ahsin ila man asa'a ilaika. Teruslah berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kamu. Kira-kira nek cara saiki iki wong ora harga diri ya.
wis didolimi, wis disalahi, wis ora di operane peduleke masih saja mendekat. Kan harga dirinya turun. Tapi kok Nabi melakukan? Benar ora bahwa hal yang seperti itu bermanfaat? Benar kan? Benar saya itu. Jadi nang Qur'ane dikandake in ahsantum li anfusikum. Jangan pernah berhenti berbuat baik karena perbuatan baik itu akan kembali kepada dirimu. Walaupun orang menerimanya, menanggapinya dengan tidak baik, pasti kembali kepadamu. Dan bagaimana Rasulullah itu didatangi oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, innali qarabatan aku tinggus dulu, Gusti Kanjeng Nabi, asiluhum ya ketomuni. Saben aku nyambung ke karo deknen selalu cuek, selalu meremehkan, memutuskan. Oh ya, kata Nabi, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Setiap saya berbuat baik sama dia melakukan balasannya adalah keburukan. Oh ya, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Setiap saya berbuat lembut kepada dia selalu mengata-ngatai saya, bodoh, saya nggak butuh sama kamu. Lalu kata Nabi, la in kunta kama qulta, nek kowe bener omonganmu kok nurmu kowe tapi kowe nyambung terus. Nurmu gawe Allah tapi kowe gawe apik terus. Oke. Sedulurmu kasar, menggoblok-goblokkan kamu, mendung-dungkan kamu, tapi kamu lembut baik senyum kepada dia. Ingat ya, katakan nama kasih usik mal. Kepada karo jejeli sedulurmu kuwi nganggo peti panas. Coba Pak, ketika ada orang dengan tulusnya berbuat sama kita, berbuat baik sama kita, padahal kita jahat sama dia, kan itu menjadi penderitaan baru. Harum-harum kalaku, nyerondoi kalaku, ngangkat kalaku, tapi aku ini orang bodoh. Lihat teman saya ini ya, sebagai seorang muslim, kasar atau swangkot orang menghargai kebaikan orang lain. Itu berarti kan kodok karo disamplok nganggo wedi panas. Nah terus hadiahnya apa? Orang yang mau istiqomah dalam berbuat baik, meskipun orang yang diperlakukan baik itu tidak membalas kebaikan kita, kata Nabi, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Sampai mampu bertahan terus berbuat seperti itu, buat baik padahal orang lain tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, ingatlah Allah kapan saja kamu butuh akan membela kamu. Dulu kan aku tahu awal cerita sih Pak. Ono wong mlebu rumah sakit, dokternya yang kata sanggup pokoknya ngenteni dinone cocok. Nah, nalika sampean dalam keadaan krungu dokter wis ora sanggup angkat tangan, berarti wis kena ngenteni matinya apa disediat kok Pak. Tapi karena sampean ingat Gusti, lan iki wis nglakoni apa sing diperintah Kanjeng Nabi Gusti. Sedulurku memutuskan silaturahmi, saya tetap menyambungnya. Sedulurku selalu menjahati, saya tetap membalasnya dengan kebaikan. Sedulurku membodoh-bodohkan aku, mendungu-dungukan aku tetap santun, tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan yang sama. Maka pada saat ini ya Allah, saya memanggilmu untuk membela keadaan kami. Dokter wis ora iso, dukun wis ora iso, banyune kiai dan wali wis ora mati kabeh. Gusti Allah teko. Des ditulungi Pak. Banyak kejadian yang membuat apa ya ini? Padahal menurut penelitian medis ini nggak bisa bertahan. Kok tiba-tiba hilang begitu saja? Pak dokter, jangan lupa di dunia ini, di alam semesta ini ada Allah yang ketika innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya kemampuan tinggal pun ya. Jadi ini keajaiban, tapi keajaiban itu tidak datang tiba-tiba karena orang ini sebelumnya sudah nandur. Kalau belum nandur, ya apa yang harus dia petik? Ini pernyataan Rasulullah bahwa kita umatnya disuruh tetap bersikap baik kepada orang walaupun orang lain itu membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Rugi dong, harga diri kita diinjak-injak dong. Tidak. Kamu akan mendapatkan pelayanan spesial dari Allah ketika orang lain tidak mampu menolongmu. Allah akan datang membelamu, menolongmu untuk
diselamatkan dari bahagia. Alhasil bapak-bapak ibu-ibu ya, sebagai seorang mukmin yuk kita bersama-sama terus berlatih, kita tambah ilmu kita istiqomah ibadah kita. Untuk apa kita lakukan semua? Untuk supaya kita pastikan bahwa akhir hayat kita husnul khotimah, tetap iman Islam kita. Yang kedua, karena banyaknya permasalahan hidup, ada masalah ini, ada masalah itu, kuati iman kita. Dengan cara apa? Tambah ilmu, ngaji sing. Karena apa? Orang yang ngajinya sedekah mendapatkan banyak ilmu, imannya akan kuat. Kalau imannya kuat, permasalahan apapun yang menghampiri kita dapat kita selesaikan satu demi satu dengan cara iman. Ketika permasalahan hidup itu ditangani dengan cara iman, maka akan menjadi amal-amal soleh. Jangan sampai kepontek-pontek urusannya, imannya orang tambah. Akhirnya saya ini benar tapi saya ini salah. Ini salahnya gue gede. Dadangnya ajal itu ya Allah ya Rabbi. Kesalahannya membunuh, kebaikannya sedikit. Sehingga apa? Untuk menghadapi pekewo dan pengerian alam akhirat tidak ada yang bisa memberikan solusi. Jadi jelas ya Pak ya? Keterangan atau pesan dari Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, adalah mengingatkan bahwa kalau betul kita sebagai seorang mukmin, jangan pernah keberatan melihat saudara kita sukses. Jangan pernah cuek, tidak peduli ketika saudara kita mengalami kesulitan-kesulitan. Karena kesuksesan kita juga diberikan jalan orang lain, karena kesulitan kita juga dibantu diberi jalan keluar oleh orang lain, maka kita juga harus memberi jalan keluar bagi orang lain, membahagiakan orang lain, memberikan jalan sukses bagi orang. Pokoknya ojo neko-neko lah, sebab neko-neko itu rusak imannya awake dhewe. Padahal iman adalah sesuatu yang paling berharga. Wallahu a'lam.